Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara, alhamdulillah setiap periode ada upaya dan ada usaha-usaha atau amalan-amalan pelayanan terhadap umat ini dalam rangka untuk menjaga, mengayomi, kemudian membersamai umat ini dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Segenap kaum muslimin dan muslimat Penajam Pasir Utara dan juga Kalimantan Timur dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara online. Semoga dalam silaturahim online ini menambah keberkahan bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Abu Hasan Mubarak sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Penajam Pasir Utara ingin menginformasikan kepada kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya dan di Kalimantan Timur pada umumnya. Alhamdulillah eksistensi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah ada seiring dengan berdirinya Kabupaten Penajam Pasir Utara pada tahun 2002. Kurang lebih sudah 23 tahun kabupaten ini berdiri dan begitu pula Majelis Ulama Indonesia. Mulai dari periode yang pertama, Majelis Ulama Penajam Pasir Utara dipimpin oleh Kiai Haji Nanang Abbase. Semoga Allah merahmatinya. Dan yang kedua dipimpin oleh Kiai Haji Rifai Remba LCMA, dan yang periode yang ketiga dipimpin oleh Kiai Haji Juhdi Panani SPD, dan periode sekarang Al-Faqir Abu Hasan Mubarak dari mulai tahun 2021 sampai 2026. Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara, alhamdulillah setiap periode ada upaya dan ada usaha-usaha atau amalan-amalan pelayanan terhadap umat ini dalam rangka untuk menjaga, mengayomi, kemudian membersamai umat ini dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terhadap kepada semua elemen masyarakat, wabil khusus umat Islam di Kabupaten Penajam Pasir Utara, bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Majelis Ulama Indonesia kita sedang mencanangkan dan mengusahakan adanya beberapa program, yang diantara program yang sedang kita jalankan adalah tentang implementasi halal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sedikit kami berbagi cerita tentang implementasi halal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita mengawali sekitar awal tahun 2022, kami bersama tim Halal MUI PPU, kita mengunjungi rumah-rumah penduduk, door to door kita datangi, person to person kita sambangi. Alhamdulillah dari mulai pelaku usaha belum mendapatkan, belum mengenal sama sekali tentang halal ini, alhamdulillah sampai perjalanan 2025 ini sudah sekitar 700-an pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan untuk sertifikasi halal ini. Bicara halal ini bukan sekedar urusan regulasi di dalam aturan pemerintah atau undang-undang, namun sebagai umat Islam bicara halal ini merupakan komponen
yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Kita lihat dalam sejarahnya Nabiullah Adam alaihissalam, kenapa kemudian beliau dikeluarkan dari surga, itu karena faktor masalah halal dan tidak halal. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Yang dimaksud mendekati pohon ini adalah memakan daripada buah yang buah yang tumbuh dari pohon tersebut. Nah, ini tentu bicara dengan sesuatu yang halal. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, Imam Al-Ghazali menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, bahwa thalabul halali faridatun ba'da kulli faridah, bahwa mencari perkara yang halal itu adalah perkara yang sangat wajib di antara hal-hal yang wajib. Artinya kewajiban halal ini adalah sesuatu yang sangat prioritas. Dan Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kepada kita betapa kita kemudian sudah berusaha keras semaksimal mungkin, berpeluh-peluh, sampai kemudian digambarkan ada orang yang datang dari perjalanan jauh, badannya tertutup dengan debu, lusuh, letih, lelah, dan seterusnya, yang kalau kita melihat ini orang kepayahan dan kesulitan. Secara teori doa-doa pasti akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi? Bahwa makanannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, asupannya juga haram, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana itu akan diterima doanya? Ini menjadi isyarat betapa pentingnya kita memperhatikan barang-barang halal yang kita gunakan, yang kita konsumsi, dan seterusnya. Maka melalui peraturan implementasi halal itu, kita berharap semoga bahwa keyakinan kita terhadap makanan yang halal, konsumsi yang halal itu sudah dilindungi oleh undang-undang kita, dan ini menjadi berita gembira bagi umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga baru-baru ini mengeluarkan maklumat diniyah tentang penolakan terhadap penyebaran faham yang menyimpang atau faham Syiah dalam hal ini yang berkembang di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di dalam maklumat tersebut, kami dari Majelis Ulama Indonesia Penajam Pasir Utara menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, untuk mewaspadai daripada penyebaran faham Syiah ini. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 atau sekitar 40 tahun yang lalu, bahwa ulama sudah mengingatkan akan penyebaran ini. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kata kunci kenapa kemudian kita harus mewaspadai. Yang diantaranya adalah bahwa faham Syiah itu mengakui adanya kemaksuman terhadap 12 imam. Sementara yang maksum itu adalah para anbiya dan para rasul. Sedangkan selain daripada itu tidak sampai kepada derajat yang maksum, tapi derajat yang mahfuz atau terjaga dari kesalahan dan kekeliruan. Yang kedua, kemudian mereka meyakini akan ketidaksempurnaan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang, yang kita kenali sekarang, itu menurut mereka itu ada sesuatu, ada banyak ayat yang sudah dirubah karena tidak sejalan dengan keinginan mereka. Yang kemudian berikutnya adalah mereka memiliki salah satu pandangan bahwa nikah mut'ah adalah sah dan halal sampai hari kiamat. Dan pendapat ini oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tertolak dan ditolak, karena Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat karena dampak dan yang ditimbulkan daripada perkara tersebut. Berikutnya mereka juga meyakini adanya konsep taqiyah atau berkamuflase dengan kebenaran yang sesungguhnya yang mereka yakini. Mereka selalu menampilkan apa yang bukan yang sesungguhnya, yang di dalam Islam itu disebut dengan konsep taqiyah.
Bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, konsep ini adalah merupakan legalitas daripada kedustaan atau kebohongan publik. Maka tidak ada lagi konsep taqiyah yang diperbolehkan dalam Islam, karena itu adalah perbuatan kedustaan. Dan yang berikutnya, mereka biasa dan dengan mudah untuk menisbatkan kekafiran terhadap orang yang bukan dari golongan mereka. Maka ini beberapa hal yang kemudian dilihat oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai perkara yang pokok dan prinsip, bahwa perkara-perkara ini dapat menyebabkan orang akan keluar dari ajaran agama Islam yang kita yakini kebenarannya. Dan juga mereka punya faham yang sangat fundamental sekali, yaitu mencela, menghina, melaknat para sahabat Rasulullah SAW. Yang utamanya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan juga kedua putri beliau, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, di mana keduanya adalah istri-istri Rasulullah SAW. Nauzubillah, mereka di dalam kitab-kitab rujukan mereka mengatakan bahwa sangat tidak layak untuk kita sampaikan. Maka dalam hal ini umat Islam diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mewaspadai penyebarannya. Dan maka kemudian seorang ulama di Hijaz, yang beliau adalah tuan guru dari seluruh ulama yang ada di Nusantara Indonesia ini, yang diantara murid-murid beliau itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Mbah Khalil Al-Bangkalani, yang dengan itu menurunkan murid-murid diantaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan adalah dua sosok pendiri organisasi terbesar umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia. Guru mereka bernama Syekh Zaini Dahlan. Beliau menulis sebuah risalah yang kecil, tulisan kecil yang berisikan untuk membantah daripada pandangan-pandangan orang-orang Syiah ini. Apa di antara hujah yang beliau sampaikan? Beliau katakan bahwa sahabat yang dididik dan ditinggalkan pasca Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, berjumlah 124.000 sahabat. Maka tidak mungkin apabila dari 124.000 sahabat ini atau orang ini, yang tersisa hanya 5 atau 6 orang saja yang diakui keimanan mereka oleh orang-orang Syiah. Maka terhadap para sahabat, hanya 5 sahabat ini yang diakui oleh mereka, dan ini sangat tidak mungkin. Kalau seandainya itu menjadi benar, maka na'udzubillah, dan tentu kita tidak tega untuk mengatakan bahwa apa mungkin Rasulullah SAW telah gagal dalam mendidik para sahabatnya, dan tentu jawabannya bahwa itu tidak mungkin terjadi. Maka dalam hal ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita adalah menghormati seluruh sahabat Rasulullah SAW. Adapun amalan mereka, iman mereka, dan seterusnya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah perjalanan Majelis Ulama Indonesia sampai sekarang ini, dalam beberapa pekan ke depan atau di awal November, insya Allah kita akan menyelenggarakan rapat koordinasi Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat se-Kalimantan Timur. Ini merupakan ajang tingkat provinsi yang kemudian tuan rumahnya adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebagai ketua umum, kami sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas penunjukan ini dan atas amanah ini, dan insya Allah akan kami upayakan dengan sekuat tenaga agar perhelatan 2 tahunan ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi kemajuan ekonomi umat, wabil khusus di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan umumnya di Kalimantan Timur ini. Yang diantaranya kita akan merumuskan bagaimana implementasi jaminan produk halal di level kabupaten kota, karena itu merupakan salah satu isi daripada peraturan pemerintah terhadap implementasi jaminan produk halal.
juga kemudian kita ingin mendiskusikan dan merumuskan bagaimana pola-pola kebijakan implementasi untuk peningkatan ekonomi umat. Ya, semoga dengan adanya rapat koordinasi wilayah Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini, Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi pelopor dalam bangkitnya ekonomi umat, dalam bangkitnya halal di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di seluruh wilayah Kalimantan Timur pada umumnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami informasikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat. Semoga informasi ini menjadi salah satu bekal di dalam kita melihat bagaimana perkembangan umat ini di daerah dan kabupaten kota masing-masing. Terakhir, jangan lupa silakan masyarakat untuk melihat dan daripada informasi-informasi perkembangan terbaru di blog kami di MUI PPU Blogspot dan juga di beberapa beberapa akun-akun di media sosial yang kami telah buat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita usahakan untuk kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia istiqomah dalam menjadi khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Mohon doa dan mohon restu dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.